Di sebuah kerajaan damai bernama Astinaloka, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Adibrata dan permaisuri Nirmala yang penuh kasih. Selama bertahun-tahun, penantian mereka akan seorang buah hati belum juga terwujud, menjadikan suasana istana terkadang diliputi keheningan. Di sudut terjauh taman istana, tumbuh sebatang pohon tua yang ganjil. Pohon itu tidak pernah berbunga, daun-daunnya yang hijau tua seolah menyimpan sebuah rahasia kuno. Masyarakat Astinaloka menyebutnya pohon duka, sebab konon, siapapun yang berteduh di bawahnya akan merasakan kesedihan yang mendalam tanpa sebab. Suatu sore yang sendu, permaisuri Nirmala, dengan hati yang gundah karena kerinduannya pada seorang anak, tanpa sadar berjalan menuju taman istana. Ia duduk termenung di bawah pohon duka, membiarkan angin sepo-sepo membelai wajahnya. Dalam keheningan itu, ia menumpahkan segala kesedihan dan harapannya kepada Sang Pencipta. Tanpa disadarinya, air matanya yang tulus membasahi akar-akar pohon tua itu, sebuah peristiwa yang kelak akan mengubah takdir banyak orang. Malam itu, sebuah keajaiban terjadi. Dari setiap dahan pohon duka yang selama ini membisu, muncullah kuncup-kuncup bunga kecil yang tak pernah terlihat sebelumnya. Kuncup-kuncup itu tumbuh dengan cepat, dan saat fajar menyingsing, seluruh pohon telah dipenuhi oleh gugusan bunga berwarna merah cerah, kuning keemasan, dan jingga yang menyala. Keharuman yang lembut dan menenangkan menyebar ke seluruh penjuru istana, mengusir aura kesedihan yang selama ini menyelimuti pohon itu. Seluruh penghuni istana terkesima, termasuk Raja Adibrata yang segera menghampiri permaisurinya. Tak lama setelah peristiwa ajaib itu, permaisuri Nirmala dinyatakan mengandung. 9 bulan kemudian, tepat di bawah pohon yang kini bermekaran indah, lahirlah seorang putri cantik jelita. Cahaya pagi yang menerobos sela-sela bunga seolah menyambut kelahirannya dengan tarian warna yang menakjubkan. Raja Adibrata, dengan hati yang meluap karena bahagia, memberikan nama Anindita kepada putrinya, yang berarti sempurna atau tanpa celah. Ia kemudian menamai bunga ajaib itu Asoka, yang berasal dari bahasa kuno yang berarti tanpa duka atau bebas dari kesedihan, sebagai pengingat akan keajaiban yang telah mengakhiri penantian panjang mereka. Sejak hari itu, pohon Asoka menjadi lambang kebahagiaan dan harapan bagi kerajaan Astinaloka. Bunga-bunganya yang mekar sepanjang tahun seolah menjadi penjaga kedamaian negeri. Anindita tumbuh menjadi seorang putri yang tidak hanya cantik rupawan, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan penuh welas asih. Ia sering menghabiskan waktunya di bawah pohon Asoka, seakan ada ikatan batin yang kuat antara dirinya dan pohon keramat yang menjadi saksi bisu kelahirannya itu. Seiring berjalannya waktu, Putri Anindita tumbuh menjadi gadis yang anggun. Ikatan batinnya dengan pohon Asoka semakin kuat. Ia merasa bahwa pohon itu bukan sekadar tanaman, melainkan sahabat yang bisa memahami perasaannya. Setiap kali ia merasa gundah atau bahagia, warna bunga Asoka seolah berubah, merefleksikan suasana hatinya. Jika sang putri bersedih, warna bunga akan sedikit meredup, namun jika ia tertawa riang, bunga-bunga itu akan bersinar lebih terang dari biasanya. Anindita menemukan sebuah keistimewaan lain pada bunga Asoka. Ia menyadari bahwa sari manis yang terkandung di dalam setiap kuntum bunganya memiliki kekuatan penyembuhan. Suatu ketika, seorang pelayan istana terjatuh dan terluka. Dengan sigap, Anindita memetik beberapa kuntum bunga Asoka, menumbuknya dengan lembut, dan mengoleskannya pada luka pelayan tersebut. Ajaibnya, luka itu sembuh dalam waktu singkat tanpa meninggalkan bekas. Kabar mengenai kemampuan sang putri dan keajaiban bunga Asoka pun tersebar ke seluruh penjuru negeri. Tidak hanya menyembuhkan luka fisik, keharuman bunga Asoka juga memiliki efek menenangkan jiwa. Banyak rakyat yang datang ke istana dengan membawa beban pikiran dan kesedihan, hanya untuk duduk di dekat taman pohon Asoka. Mereka merasakan kedamaian dan kelegaan setelah menghirup aroma wangi bunga itu. Anindita, dengan kebaikan hatinya, akan menghampiri mereka,
memberikan senyuman, dan beberapa kuntum bunga Asoka sebagai simbol harapan agar mereka terbebas dari duka. Kedekatan Anindita dengan alam tidak terbatas pada pohon Asoka saja. Ia sering terlihat berbicara dengan burung-burung yang bertengger di dahan pohon dan bermain dengan kupu-kupu yang berterbangan di antara gugusan bunga. Seolah-olah seluruh alam di taman istana tunduk dan menyayanginya. Raja Adibrata dan Permaisuri Nirmala hanya bisa tersenyum bahagia melihat putri mereka tumbuh dengan hati yang begitu murni dan terhubung dengan keajaiban alam semesta. Namun, di balik kedamaian itu, seorang empu tua di istana bernama Empu Jatmika, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ramalan kuno, merasakan sebuah pertanda. Ia melihat dalam kelopak bunga Asoka sebuah bayangan takdir yang besar dan penuh tantangan untuk sang putri. Empu Jatmika tahu bahwa ikatan Anindita dengan bunga Asoka bukanlah tanpa tujuan. Itu adalah anugerah sekaligus ujian yang harus dihadapinya kelak. Di perpustakaan kuno istana, Empu Jatmika membuka sebuah kitab usang yang terbuat dari daun lontar. Kitab itu berisi ramalan-ramalan tentang kerajaan Astinaloka. Dengan hati-hati, ia membaca sebuah nubuat yang telah lama terlupakan. Ketika pohon tanpa bunga melahirkan kembang tanpa duka, seorang putri berhati suci akan lahir. Ia akan menjadi sumber kebahagiaan, namun juga menjadi incaran kekuatan gelap yang iri akan cahayanya. Takdirnya terikat pada kelopak bunga, dan kekuatannya akan diuji saat bayangan menutupi cahaya. Empu Jatmika menyadari bahwa ramalan itu berbicara tentang Putri Anindita dan bunga Asoka. Pohon tanpa bunga jelas merujuk pada pohon duka sebelum keajaiban terjadi. Kekuatan gelap yang disebutkan dalam ramalan itu membuatnya sangat khawatir. Ia segera menghadap Raja Adibrata untuk menyampaikan temuannya. Raja, yang awalnya ragu, akhirnya merasakan kegelisahan yang sama setelah melihat kesungguhan di mata Empu Jatmika. Ancaman itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Di sebuah kerajaan di seberang lautan, Kerajaan Durjana, hiduplah seorang ratu bernama Kalika. Ia adalah seorang penyihir sakti yang haus akan kekuasaan abadi dan kecantikan yang tak lekang oleh waktu. Melalui cermin ajaibnya, ia melihat cahaya kemurnian yang terpancar dari Putri Anindita dan kekuatan kehidupan yang terkandung dalam bunga Asoka. Ratu Kalika percaya bahwa dengan merebut saripati bunga Asoka dan hati murni Anindita, ia bisa mencapai keabadian. Ratu Kalika memiliki seorang panglima kepercayaan yang licik dan kuat bernama Bhairava. Ia memerintahkan Bhairava untuk menyusup ke kerajaan Astinaloka dan menculik sang putri. Bhairava, dengan kesaktiannya, mampu mengubah wujudnya menjadi apapun yang ia kehendaki. Ia pun menyamar menjadi seorang seniman keliling yang tampan dan berbakat, dengan tujuan untuk mendekati Putri Anindita dan mencari celah untuk melancarkan rencana jahatnya. Sementara itu, di Astinaloka, kehidupan berjalan seperti biasa. Putri Anindita, yang tidak menyadari ancaman yang mengintainya, terus menyebarkan kebaikan dengan bunga Asoka. Namun, Empu Jatmika mulai melihat pertanda-pertanda aneh. Beberapa kuntum bunga Asoka mulai layu tanpa sebab yang jelas, dan warna-warnanya terkadang terlihat pucat. Ia tahu bahwa bayangan yang diramalkan itu telah mulai mendekat. Seorang pemuda asing tiba di ibu kota Astinaloka, memperkenalkan diri sebagai Arka, seorang seniman lukis dari negeri seberang. Sosoknya yang tampan, sopan, dan bakat melukisnya yang luar biasa dengan cepat menarik perhatian banyak orang, termasuk para penghuni istana. Arka, yang sebenarnya adalah jelmaan Panglima Bhairava, berhasil mendapatkan izin untuk tinggal sementara di lingkungan istana dengan dalih ingin melukis keindahan taman kerajaan, terutama pohon Asoka yang legendaris. Dengan kecerdasan dan pesonanya, Arka perlahan-lahan mendekati Putri Anindita. Ia sering menghabiskan waktu di taman, melukis pemandangan dengan Putri Anindita sebagai objek utamanya. Ia memuji kebaikan hati sang putri dan menunjukkan ketertarikan yang tulus pada cerita di balik bunga Asoka. Anindita, yang selama ini hidup dalam lingkungan yang penuh kasih, tidak menaruh curiga sedikit pun.
Ia terpesona oleh karya-karya Arka dan kepribadiannya yang menarik. Namun, ikatan batin Anindita dengan bunga Asoka memberikan sebuah peringatan halus. Setiap kali Arka berada terlalu dekat dengannya, ia merasakan getaran aneh, dan beberapa kuntum bunga Asoka yang berada di dekat mereka akan sedikit layu sebelum mekar kembali. Anindita menganggapnya hanya perasaan aneh sesaat, tidak menyadari bahwa itu adalah reaksi alam terhadap aura kegelapan yang disembunyikan dengan sempurna oleh Bhairava. Empu Jatmika, yang terus mengawasi gerak-gerik sang seniman, merasa ada yang tidak beres. Ia melihat kebohongan di balik mata Arka yang tajam. Suatu malam, ia melakukan ritual kecil di bawah pohon Asoka, memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Dalam penglihatannya, ia melihat bayangan serigala hitam yang buas di belakang sosok Arka, sebuah pertanda dari kekuatan jahat. Di sisi lain, Arka alias Bhairava hampir berhasil memenangkan kepercayaan penuh dari sang putri. Ia merencanakan untuk membawa Anindita ke sebuah tempat terpencil di luar istana dengan alasan ingin menunjukkan sebuah pemandangan indah untuk dilukis. Saat itulah, ia akan membuka wujud aslinya dan menculik sang putri untuk dibawa ke hadapan Ratu Kalika. Waktu yang ditunggu-tunggu pun semakin dekat. Pada hari yang telah ditentukan, Arka mengajak Putri Anindita pergi ke sebuah air terjun tersembunyi di tepi hutan kerajaan. Ia berjanji akan melukis potret sang putri dengan latar belakang pelangi yang sering muncul di air terjun itu. Anindita, dengan izin dari orang tuanya yang telah terlanjur percaya pada Arka, pergi dengan penuh semangat, hanya ditemani oleh beberapa pengawal. Dengan licik, Arka berhasil menjauhkan para pengawal dengan berbagai alasan, hingga akhirnya ia hanya berdua dengan Anindita. Ketika mereka tiba di air terjun, Arka tidak mengeluarkan kanvasnya. Sebaliknya, ia mengungkapkan wujud aslinya sebagai Panglima Bhairava. Sosoknya yang tampan berubah menjadi mengerikan, dengan mata menyala dan tawa yang menggelegar. Anindita terkejut dan ketakutan. Sebelum ia sempat berteriak, Bhairava telah menyihirnya hingga tak sadarkan diri dan membawanya pergi melalui sebuah portal gaib menuju kerajaan Durjana. Di saat yang bersamaan, sebuah tragedi terjadi di Taman Istana Astinaloka. Seluruh bunga pada pohon Asoka yang sedang mekar dengan indahnya tiba-tiba layu dan berguguran serempak. Warna-warnanya yang cerah memudar menjadi coklat kusam, dan keharumannya yang menenangkan sirna, digantikan oleh aura kesedihan yang pekat. Pohon itu kembali menjadi pohon duka, seperti sedia kala. Seluruh negeri merasakan kehilangan yang mendalam, seolah sumber kebahagiaan mereka telah direnggut paksa. Raja Adibrata dan Permaisuri Nirmala merasakan firasat buruk yang merobek hati mereka. Ketika para pengawal kembali dengan berita hilangnya sang putri, kesedihan menyelimuti seluruh istana. Empu Jatmika segera mengerti apa yang telah terjadi. Ramalan itu telah menjadi kenyataan. Sang putri, sumber cahaya kerajaan, telah jatuh ke tangan kegelapan. Kabar ini dengan cepat menyebar, menimbulkan kepanikan dan duka di kalangan rakyat Astinaloka. Mereka berkumpul di alun-alun, memandang ke arah istana di mana pohon Asoka kini berdiri meranggas dan menyedihkan. Tanpa Putri Anindita, bunga kebahagiaan mereka telah mati. Astinaloka seolah kehilangan jiwanya. Berita tentang layunya bunga Asoka dan hilangnya Putri Anindita sampai ke telinga Pangeran Angkasa dari Kerajaan Dirgantara, sebuah kerajaan sahabat yang terletak di puncak gunung. Pangeran Angkasa adalah seorang pemuda yang gagah berani, bijaksana, dan memiliki hati yang tulus. Sejak lama ia mengagumi Putri Anindita dari cerita-cerita yang didengarnya, dan hatinya tergerak untuk menolong. Ia pun segera menghadap ayahnya untuk meminta izin pergi ke Astinaloka. Setibanya di Astinaloka, Pangeran Angkasa menghadap Raja Adibrata dan menawarkan bantuannya. Melihat kesungguhan dan keberanian sang pangeran, Raja Adibrata menerima tawarannya dengan penuh harapan. Empu Jatmika kemudian membekali Pangeran Angkasa dengan sebuah petunjuk. Ia memberikan sebuah kelopak bunga Asoka terakhir yang berhasil ia selamatkan sebelum semuanya layu.
Kelopak ini akan menuntunmu, pangeran. Ia akan bersinar jika kau berada di jalan yang benar menuju sumber kekuatan sang putri, ujar Empu Jatmika. Pangeran Angkasa memulai perjalanannya yang berat dan penuh rintangan. Ia melintasi hutan belantara yang lebat, menyeberangi sungai yang deras, dan mendaki gunung yang terjal. Dalam perjalanannya, ia harus menghadapi berbagai makhluk gaib utusan Ratu Kalika yang mencoba menghalanginya. Namun, dengan keberanian, kecerdasan, dan bantuan dari kelopak Asoka yang bersinar, ia berhasil mengatasi semua cobaan. Perjalanan itu tidak hanya menguji kekuatan fisiknya, tetapi juga kemurnian hatinya. Di sebuah desa, ia menolong penduduk dari serangan raksasa. Di lembah lain, ia membebaskan seekor burung Garuda emas yang terperangkap jaring sihir. Perbuatan-perbuatan baiknya membuat kelopak Asoka di tangannya bersinar semakin terang, menunjukkan bahwa ia layak menjadi penyelamat sang putri. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, kelopak bunga Asoka bersinar paling terang ke arah sebuah pulau terpencil yang dikelilingi kabut gelap dan lautan bergelombang. Pangeran Angkasa tahu bahwa di sanalah kerajaan Durjana berada, tempat Putri Anindita disekap. Dengan tekad yang bulat, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran terakhir melawan Ratu Kalika dan Panglima Bhairava. Pangeran Angkasa berhasil menyusup ke dalam benteng Ratu Kalika. Di dalam, ia menemukan Putri Anindita terkurung dalam sebuah sangkar kristal di ruang singgasana. Ratu Kalika sedang bersiap melakukan ritual untuk menyerap kemurnian Anindita dan kekuatan bunga Asoka yang terpendam dalam dirinya. Melihat kedatangan sang pangeran, Ratu Kalika tertawa murka dan memerintahkan Panglima Bhairava untuk menghabisinya. Pertarungan sengit pun terjadi antara Pangeran Angkasa dan Panglima Bhairava. Keduanya memiliki kesaktian yang seimbang. Suara denting pedang dan ledakan kekuatan sihir menggema di seluruh ruangan. Sementara itu, Putri Anindita yang terkurung dalam sangkar kristal, meski tubuhnya lemah, tidak kehilangan harapan. Ia memusatkan seluruh kekuatan batinnya, memikirkan kerajaannya, orang tuanya, dan pohon Asoka yang ia cintai. Dari dalam hatinya, Anindita merasakan sebuah kekuatan hangat yang mengalir. Ia menyadari bahwa sumber kekuatan bunga Asoka tidak hanya berasal dari pohon itu, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri, dari cinta dan kebaikan yang selama ini ia tebarkan. Dengan segenap jiwa, ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa, memohon agar kebaikan dapat mengalahkan kejahatan. Tiba-tiba, dari tubuhnya memancar cahaya lembut berwarna-warni seperti pelangi. Cahaya itu menembus sangkar kristal dan menyebar ke seluruh ruangan. Sebagian cahaya itu menyinari Pangeran Angkasa, memberinya kekuatan baru untuk mengalahkan Bhairava. Sebagian cahaya lainnya menyinari Ratu Kalika. Namun, karena hati sang ratu dipenuhi dengan kebencian dan iri dengki, cahaya kemurnian itu justru membakarnya. Cermin ajaibnya retak dan hancur berkeping-keping, dan Ratu Kalika pun lenyap menjadi debu. Melihat kekalahan tuannya, Bhairava kehilangan kekuatannya dan berhasil dilumpuhkan oleh Pangeran Angkasa. Sangkar kristal yang mengurung Anindita pecah, dan sang putri pun bebas. Pangeran Angkasa segera menghampirinya, dan keduanya saling menatap dengan penuh kekaguman dan rasa syukur. Mereka telah berhasil mengalahkan kegelapan bersama-sama. Saat Putri Anindita berhasil dibebaskan dan Ratu Kalika telah musnah, keajaiban kembali terjadi di kerajaan Astinaloka. Pohon Asoka yang tadinya meranggas dan layu, perlahan-lahan mulai hidup kembali. Kuncup-kuncup baru bermunculan di setiap dahannya, lalu mekar secara serentak menjadi gugusan bunga yang jauh lebih indah dan cemerlang dari sebelumnya. Keharuman yang semerbak menyebar, menandakan kembalinya kebahagiaan dan kedamaian di seluruh negeri. Pangeran Angkasa membawa Putri Anindita kembali ke Astinaloka. Kedatangan mereka disambut dengan sorak-sorai dan tangis haru dari seluruh rakyat. Raja Adibrata dan Permaisuri Nirmala memeluk putri mereka dengan erat, tak henti-hentinya mengucap syukur. Pesta besar pun digelar selama 7 hari 7 malam untuk merayakan kembalinya sang putri dan kemenangan atas kejahatan.
Pangeran Angkasa dielu-elukan sebagai pahlawan. Di tengah perayaan itu, Putri Anindita berjalan menuju pohon Asoka. Ia menyentuh batangnya dengan lembut dan berterima kasih. Ia kini mengerti bahwa kekuatan sejati bunga Asoka bukanlah sihir, melainkan simbol dari cinta, harapan, dan kebaikan hati yang tulus. Kekuatan itu tidak bisa direbut atau dihancurkan, karena ia tumbuh di dalam setiap hati yang bersih. Selama ada cinta dan kepedulian, maka bunga kebahagiaan tidak akan pernah benar-benar layu. Pangeran Angkasa dan Putri Anindita akhirnya menikah, menyatukan dua kerajaan dalam ikatan cinta yang kuat. Mereka memimpin dengan bijaksana dan penuh kasih, memastikan bahwa Astinaloka dan kerajaan Dirgantara selalu menjadi negeri yang damai dan sejahtera. Pohon Asoka terus mekar dengan indah di taman istana, menjadi pengingat abadi bagi semua generasi. Dongeng ini mengajarkan sebuah pesan moral yang kuat. Kebaikan dan kemurnian hati adalah kekuatan terbesar yang dapat mengalahkan segala bentuk kejahatan. Kebahagiaan sejati tidak datang dari merebut milik orang lain, tetapi dari menyebarkan cinta dan harapan. Seperti bunga Asoka yang berarti, tanpa duka, hati yang dipenuhi kebaikan akan selalu menemukan jalan untuk terbebas dari kesedihan dan membawa cahaya bagi dunia di sekitarnya.